Cewek ini kelihatannya polos, tapi dalam semalam dia bisa ngebantai satu gedung penuh. Alur cerita film yang akan gue bahas kali ini adalah tentang seorang cewek manis yang kelihatannya biasa aja, polos, imut, suka puding stroberi, tapi siapa sangka kerja sambilannya adalah jadi eksekutor berdarah dingin. Katanya jangan nilai buku dari sampulnya, tapi gimana kalau sampulnya cewek sekolah yang bisa ngebantai satu gedung sendirian? Film ini ngebuktiin yang paling mematikan kadang kelihatannya paling polos. Gue Narabias dan lo lagi nonton Seperti Biasa ID, tempat dimana alur film gak cuma diceritain tapi juga dirasain. Perkenalkan, ini adalah Kei Kikuno. Dia adalah seorang siswi sekolah kejuruan yang terlihat imut, pendiam, dan sangat biasa. Dia suka makan makanan manis, hidup sederhana, dan belajar seperti murid lainnya. Selain itu, Kei juga memiliki pekerjaan sampingan di salah satu agensi yang menyediakan layanan wanita panggilan yang luas dan natural. Tapi bukan untuk menghibur, melainkan untuk membunuh. Seorang pria yang tidak bisa menyelamatkan wanitanya yang disandera oleh geng Yakuza meminta Kei untuk melakukan misi penyelamatan wanita itu. Kei pun menyetujuinya, dan saat Kei masuk ke tempat para geng Yakuza itu, kekacauan pun terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan wanita yang ternyata seorang artis itu, Kei pun langsung pergi dan kembali ke kantor agensinya ditemani seorang supir bernama Zura. Di perjalanannya, Kei bercerita kepada Zura bahwa dirinya mempunyai sebuah impian kecil, yaitu ingin lulus ujian kecakapan 2. Esok harinya, Kei kembali menjalani harinya seperti biasa layaknya siswi pada umumnya. Dan ini Watanabe, seorang pria culun yang diam-diam menaruh perasaan kepada Kei. Setelah Kei selesai dengan aktivitas sekolahnya, tiba-tiba seorang pria muncul dan membayari Kei ongkos perjalanannya. Pria itu adalah Terano. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan karena Kei lupa membawa kartu perjalanannya. Kei yang tidak mau berhutang memaksa Terano untuk menerima uang ganti darinya, ya meskipun masih kurang 3 sen, tapi Kei berjanji suatu saat dia pasti akan menggantinya. Saat tiba di kantor agensi yang ternyata adalah sebuah warung ramen, Kei melihat seorang pria berbadan besar yang terkapar dengan mulut berdarah. Tapi Kei nampaknya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Kei lebih memilih untuk segera mendekati bos dan memeluknya dengan manja. Saat Kei, bos, dan Zura sedang ribut-ribut, tiba-tiba saja Watanabe muncul dan berteriak karena situasi yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Bos pun meminta Watanabe untuk keluar, juga meminta Zura untuk membawa pria berbadan besar itu ke belakang warung. Karena Kei mengatakan kalau Watanabe itu adalah temannya, bos pun berinisiatif untuk menyambut Watanabe dengan semangkuk ramen sebelum dia pergi dari warung itu. Dan saat sedang asik menikmati ramen yang rasanya sangat tidak manusiawi, tiba-tiba saja si pria berbadan besar itu bangkit dari pingsannya dan keluar dari belakang warung dengan menyandera Zura. Melihat hal itu, Kei pun langsung bergerak cepat dan menghabisi si pria besar itu. Ini adalah Michikata, seorang pria yang hidup dengan 3 aturan. Adapun aturan yang dia pakai adalah suka-suka dia. Dia sangat kuat, bahkan 1 atau 2 peluru belum cukup untuk membunuhnya. Setelah Michikata selesai membereskan urusannya tadi malam, esok paginya dia memenuhi panggilan bosnya untuk membahas arah perkembangan organisasi.
Di pertemuan itu, bos organisasi Denmagumi atau yang biasa dipanggil Sandaime mengatakan bahwa dirinya sudah dipastikan akan dipenjara dan vonisnya akan diumumkan 3 bulan lagi. Dan untuk itu, Sandaime meminta semua anggotanya wabil khusus kepada Kinoshita dan Kunitsu untuk menunjukkan kesetiaan mereka, dan hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan siapa yang pantas mewarisi kursi kekuasaan Sandaime. Setelah selesai dengan pertemuan itu, Kinoshita langsung kembali ke kantornya dan meminta anak buahnya untuk merangkai, menyusun, dan memperkuat barisan. Hal itu dimaksudkan untuk menghabisi para anggota eksekutif Denmagumi seperti Kunitsu dan yang lainnya, dan segala biaya yang dibutuhkan akan menggunakan uang simpanan rahasia yang dikelola oleh Ayabe untuk satu tujuan, yaitu merebut kursi kekuasaan Sandaime. Setelah pertemuan Kinoshita itu selesai, tiba-tiba saja tanpa kabar, tanpa berita, Terano sudah berada di dalam ruangan Ayabe. Jelas Ayabe terkejut dengan kemunculan Terano yang tiba-tiba itu. Terlebih tanpa basa-basi, Terano langsung meminta Ayabe untuk menunjukkan buku rekening perusahaan dan alur keuangan kepadanya. Setelah kembali ke kantor agensi, Kei dan rekan-rekannya tampak santai dan asik bermain monopoli. Saking seriusnya, permainan itu bahkan memicu sedikit keributan kecil di antara mereka. Namun, suasana mendadak berubah saat telepon berdering. Sebuah misi baru datang. Tanpa membuang waktu, Kazuki, si bos, langsung menjelaskan situasinya. Kali ini, Kei ditugaskan untuk menghabisi salah satu anggota eksekutif Denmagumi yang diduga telah menculik Ayabe, yaitu orang kepercayaan dari klien mereka, Kinoshita. Tapi sebelum Kei tiba di lokasi, Kinoshita sudah lebih dulu sampai di sana, tepatnya di kantor perusahaan milik Kunitsu. Setelah terjadi kesepakatan antara Kunitsu dan Kinoshita, Kei pun datang dan langsung beraksi. Dan saat Kei mau menghabisi Kunitsu, tiba-tiba Kinoshita kembali dan meminta anak buah Kunitsu sendiri yang menghabisinya. Namun saat Kinoshita memberikan pistol, dari arah yang jauh, Daria berhasil menghabisi Kunitsu yang hendak mengeluarkan pistolnya. Setelah selesai dengan misinya, Kei pun bertanya-tanya tentang apa yang dilakukannya. Apakah dia benar-benar hanya menjalankan tugas, ataukah dia banyak membunuh untuk kesenangannya saja. Di situasi lain, Sandaime yang mendengar kabar kematian Kunitsu langsung memerintahkan Michikata untuk segera mencari pelakunya dan menghabisinya. Setelah memerintahkan Michikata, Sandaime menerima laporan bahwa terjadi kecurangan di perusahaan yang dikelola oleh Kinoshita, atau yang lebih tepatnya adalah anak perusahaan dari perusahaan Kinoshita yang dikelola oleh Ayabe. Meskipun Terano membawa bukti pembukuan yang banyak keanehan di dalamnya, namun rupanya hal itu tidak cukup untuk membuat Sandaime percaya. Sandaime ingin bukti yang lebih banyak untuk melemahkan Kinoshita. Di markas agensi, Daria tampak sedang ditawari rumah tinggal oleh Zura agar Daria tidak terus-terusan tinggal di hotel. Dan saat Daria menyerahkan pilihannya kepada Zura, Kei muncul dan berkata bahwa Daria harus memilih tempat tinggal yang benar-benar dia sukai dan dia inginkan. Nah, Daria ini adalah orangnya sebenarnya santai dan tenang. Tapi meskipun begitu, Daria memiliki masa lalu yang cukup mengkhawatirkan. Orang tuanya dibunuh oleh kelompok Kinoshita yang dipimpin langsung oleh Kaneko. Kemudian Daria dibesarkan dan dirawat oleh Kaneko sampai pada akhirnya Daria memutuskan untuk bergabung dengan agensi Kazuki. Di saat Kei sedang fokus mendengar cerita Daria, tiba-tiba saja dari kejauhan tembakan beruntun hampir mengenai mereka dan tembakan itu berasal dari Kaneko. Kei dan Daria pun segera pergi dari tempatnya dan saat sampai di lorong jalan, Michikata muncul menghadang mereka dan pertarungan pun dimulai.
Pertarungan itu pada akhirnya membuat Daria terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat Watanabe sedang berjaga sendirian di lorong ruangan, dia didatangi oleh Kaneko. Dan tanpa banyak basa-basi, Watanabe meminta Kaneko untuk pergi dari sana jika memang tidak ada urusan. Rupanya hal itu membuat Kaneko tersinggung dan Kaneko hampir saja memberi pelajaran kepada Watanabe. Namun tidak lama setelah itu Kei muncul dan rupanya Kaneko hanya ingin tahu keadaan Daria. Karena pada akhirnya Kaneko tahu bahwa Daria akan baik-baik saja, Kaneko pun pergi meninggalkan Kei dan Watanabe. Hari berikutnya Kei kembali ke rumah sakit sambil terus belajar agar dapat lolos uji kompetensi 2 sebagai akuntan. Dan saat Kei mulai merasa lelah, dia pergi untuk mencari minuman dan saat itu Kei kembali bertemu dengan Terano yang ternyata Terano sudah lama bolak-balik rumah sakit itu untuk merawat sahabatnya. Kei pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke kamar sahabat Terano dan di sana mereka mulai saling bertukar pikiran lewat permainan Othello. Ya meskipun yang mereka ceritakan hanya bagian luar dari diri mereka saja, tapi rupanya hal itu berhasil membuat emosi mereka terhubung. Malam harinya, sahabat Terano akhirnya sadar dan meminta Terano untuk membuatkan kopi. Bukan untuk diminum, tapi hanya untuk menikmati aromanya. Namun saat Terano kembali membawa kopi tersebut, sahabatnya sudah tidak bernyawa. Karena kecewa dan diliputi rasa marah, Terano memutuskan untuk kabur sambil membawa uang Denmagumi yang dulu pernah ia curi dari Ayabe. Uang itu kini akan ia jadikan sebagai bukti kecurangan Kinoshita dan sekaligus sebagai alat untuk menjebak Kinoshita. Setelah Terano membawa kabur uang itu, Kei langsung mendapatkan misi untuk menghabisi Terano. Kei yang terlihat seperti ragu untuk menjalankan misi itu diminta untuk memikirkannya kembali oleh Kazuki. Namun Kei merespon hal itu dengan berkata bahwa tugas adalah kewajiban. Kei pun langsung bergerak dan mulai melumpuhkan satu persatu tentara bayaran yang disewa oleh Terano. Dalam misi ini, kemampuan Kei benar-benar diuji. Bagaimana tidak, seorang gadis dengan postur yang kecil harus menghadapi sekelompok tentara bayaran berbadan besar dan bersenjata lengkap. Namun, meskipun begitu, Kei tetap berhasil menghabisi para tentara bayaran itu satu persatu. Saat Kei bertemu dengan Terano, Kei langsung menodongkan pistol ke arahnya. Namun saat Kei mau menghabisi Terano, tiba-tiba Zura menelpon Kei dan meminta Kei untuk menunda misi sebentar karena pihak penyewa jasanya sedang membahas apakah Terano harus langsung dihabisi atau tidak. Dan di sela-sela waktu kosong itu, Kei memutuskan untuk membuka buku dan mengerjakan tugas sekolahnya. Terano yang notabene memang seorang konsultan keuangan atau akuntan, dengan sukarela menawarkan diri untuk membantu Kei memecahkan masalah pada soal yang sedang dikerjakannya. Nah, di sisi lain, Kinoshita dipanggil oleh Sandaime untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan rupanya sebelum kabur, Terano terlebih dulu memberikan kabar kepada Sandaime dan mengatakan jumlah uang yang sebenarnya adalah sekitar 130 juta. Sedangkan Kinoshita melaporkan bahwa kehilangannya sejumlah 100 juta. Dan hal itu menunjukkan bahwa 30 juta lagi berasal dari rekening rahasia yang dikelola oleh Ayabe. Kinoshita pun terpojok. Dan pada posisi itu hampir saja dia mengorbankan Ayabe. Kubu Kinoshita pun pecah. Setelah itu, Kinoshita pun langsung menghubungi Terano menawarkan sebuah kesepakatan. Namun, Terano tidak menggubris penawaran itu. Terano justru menodongkan pertanyaan tajam bahwa penembakan kepada sahabatnya atas perintah dari Kinoshita. Kinoshita pun mengelak dan mengancam akan mengirim banyak pasukan ke tempat Terano berada. Mendengar ancaman itu, Terano pun langsung membakar semua tumpukan uang yang ada di mejanya sebagai tanda perlawanan. Nah, setelah komunikasi antara Terano dan Kinoshita berakhir, Kei langsung berpamitan dan pergi meninggalkan Terano. Namun, tiba-tiba pasukan Kinoshita datang mencegat Kei.
Tubuhnya yang mungil dan penampilannya yang lucu membuat Kei direndahkan oleh para anak buah Kinoshita itu. Terano yang melihat itu pun mencoba untuk menghentikan mereka. Kei yang baru saja bebas tugas misi diminta oleh Terano untuk menjalin kerjasama dengannya. Dan hal itu pun langsung disetujui oleh Kei. Kemudian Kei pun kembali beraksi. Terano pun berhasil diselamatkan dari kepungan itu dan berhasil dibawa ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Zura. Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba saja Michikata muncul dan mengganggu perjalanan mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Meskipun awalnya Kei berhasil menghindar dari pengejaran Michikata, namun hal itu tidak bertahan lama. Sampai pada suatu gedung yang tidak terpakai, Michikata kembali muncul. Dan nahasnya, kali ini mobil yang ditumpangi oleh Kei mogok. Walhasil, Kei lari ke dalam gedung. Mengingat misi yang dijalani oleh Kei kali ini adalah misi penyelamatan, Zura dan Watanabe pun meminta Kei untuk terus berlari, sedangkan Michikata akan dihadapi oleh mereka berdua. Dalam pelariannya, Kei masih sempat-sempatnya mengajak Terano bermain tebak-tebakan. Dan gak lama setelah itu Michikata kembali muncul di hadapan Kei. Kei pun meminta Terano untuk melarikan diri dan pertarungan wanita terkuat melawan pria terkuat pun dimulai. Rupanya Michikata terlalu kuat untuk Kei, sampai pada akhirnya Kei pun tumbang. Di luar gedung, Kinoshita bersama pasukannya sudah bersiap untuk menghabisi Terano. Saat itu, Terano yang sedang dicegat oleh Michikata tiba-tiba mendapat sambutan dari Kinoshita dan anak buahnya. Melihat Michikata ada di tempat itu, Kinoshita tampak begitu senang. Dan bukan tanpa alasan, karena sejak awal Kinoshita memang berencana untuk menghabisi Michikata setelah menyelesaikan urusannya dengan Terano. Namun, Michikata yang menyadari pengkhianatan itu langsung menyerang Kinoshita dan para anak buahnya. Kekacauan pun pecah, dan momen itu berhasil dimanfaatkan oleh Terano untuk melarikan diri. Tapi di tengah pelariannya, Terano kembali dicegat, kali ini oleh Kaneko. Saat Kaneko menodongkan pistol ke arah Terano, tiba-tiba setelah itu, Daria membawa Terano ke salah satu ruangan gedung untuk bersembunyi. Namun, lagi-lagi, Michikata kembali berhasil mengejar Terano. Karena tidak ada pilihan lain, Daria pun langsung menyerang Michikata. Namun sayang, serangan yang dilancarkan tidak memberikan dampak apapun. Kei yang sedari tadi pingsan mengalami sebuah mimpi yang mana dirinya ada di sebuah taman bunga yang indah dan setelah dia sadar, Kei segera pergi mengejar Michikata untuk kembali beraksi. Dan Kei pun berhasil mengejar Michikata. Pertarungan kedua di antara mereka pun kembali pecah. Dan di pertarungan kedua ini Kei berhasil membuat Michikata kewalahan. Entah Kei berhasil membunuh Michikata atau enggak, yang jelas serangan Kei berhasil menjatuhkan Michikata jauh ke bawah gedung. Nah, setelah itu Kei segera berlari membawa Terano ke atap gedung, di mana sebuah helikopter sudah menunggu untuk pelarian terakhir mereka. Begitu tiba di sana dan merasa situasi mulai aman, Terano pun berbicara kepada Kei. Dengan suara lemah, dia berkata bahwa ada satu mimpi sederhana yang ingin ia capai, yaitu menikmati sepotong roti keju di Amerika, ditemani oleh seorang wanita yang bisa membuatnya merasa senang. Lalu dengan senyum kecil, Terano meminta Kei untuk menemaninya. Namun, sebelum jawaban keluar, peluru tiba-tiba melesat dari dalam helikopter dan berhasil mengenai Terano. Iya, itu Kinoshita yang ternyata bersembunyi di dalam heli.
Terrano yang masih sadar meski terluka parah dipaksa oleh Kinoshita untuk memberitahukan di mana dia menyembunyikan uang curian itu. Awalnya Terrano tetap bungkam. Namun setelah mendapatkan berbagai ancaman, akhirnya Terrano menyerahkan sebuah kunci kepada Kinoshita. Tapi ternyata itu adalah pemantik bom, sesuatu yang sudah disiapkan Terrano sejak awal. Tanpa ragu, Terrano langsung mendekap tubuh Kinoshita dan sambil menahan rasa sakit, ia menjatuhkan diri bersama Kinoshita ke bawah jembatan. Dan tampak kesedihan muncul pada raut wajah Kei. Dengan penuh kesedihan, Kei melemparkan uang 3 yen untuk melunasi hutangnya kepada Terrano selama ini. Meskipun Kei berusaha keras untuk menutupi kesedihannya, namun rupanya kesedihan yang begitu besar sudah tidak bisa lagi dibendung. Punggung Zura pun menjadi sandaran Kei meluapkan emosinya. Beberapa hari kemudian, saat Kei bersekolah, tiba-tiba handphonenya berbunyi dan sebuah nomor tidak dikenal mengiriminya sebuah gambar kue keju dan uang 3 yen. Film pun selesai. Tamat. Ya, film ini ngasih kita pesan bahwa penampilan bisa sangat menipu. Gadis imut yang terlihat lembut bisa jadi eksekutor yang paling mematikan. Dan orang yang terlihat bisa dipercaya justru bisa menjadi pengkhianat paling kejam. Kita juga diajak melihat bahwa hidup gak pernah sesederhana hitam putih. Kadang orang baik melakukan hal buruk karena terpaksa. Dan orang jahat pun bisa punya sisi manusiawi yang tulus. Yang paling menyentuh adalah di tengah kekacauan dan kekerasan ada satu hal yang masih hidup, yaitu mimpi. Mimpi sederhana yang bagi sebagian orang mungkin sepele, tapi bagi yang memperjuangkannya bisa jadi arti dari seluruh hidup. The Violent Action bukan cuma soal darah dan peluru, tapi tentang bagaimana seseorang bertahan di dunia yang keras, mempertahankannya dengan harga diri, dan tetap berharap walau sekecil apapun. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan buat dulur semua. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Seperti Biasa ID, tempat dimana alur cerita film gak cuma diceritain, tapi juga dirasain. Cerita gak akan pernah berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias, seperti biasa kita ketemu lagi di video selanjutnya.